Melalui training ini Majelis Muzakarah membuktikan agama ini saintifik sekaligus spiritual. Agama adalah metode untuk mensinkronkan level material dari wujud dengan level-level yang lebih imanen dalam individu kita. Haram bermuhtaram sebagai sebagian tak normal di hayat ulumi wa nafa'ana Allah bi anwarihi wa bi karamati. Para ikhwan sekalian, jika kita mendengarkan pembacaan makalah, semoga diberikan pemahaman sekaligus kemampuan untuk mengamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dasar-dasar pengetahuan umum ibadah. Undertitle, judul Kapitalisme Religius. Sekedar perlu kita ketahui, kemanapun engkau menghadap, di situ ada uang. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 115 sebagai berikut: walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fatamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Artinya, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Dalam perspektif kaum kapitalis, kita kira ini benar, selama di situ juga ada Allah. Ini yang kita maksud sebagai kapitalisme religius. Usaha memisahkan uang dengan Tuhan ini haram hukumnya. Keduanya harus menyatu. Kalau tidak begitu, kita bisa miskin walau taat beribadah, atau bisa kaya raya tapi jauh dengannya. Wujud Tuhan dengan uang harus menunggal. Ini baru sempurna bahagianya dunia dan akhirat. Kita sebagai umat Islam secara global tertinggal secara ekonomi karena ada dikotomi antara Tuhan dan uang. Kita didoktrin Nabi kita orang miskin, terus kalau kaya bakal lama masuk surga karena panjang pertanggungjawabannya. Padahal miskin pun telah banyak membawa kita pada kekufuran. Solusinya, kita harus kaya raya sekaligus bertuhan secara sungguh-sungguh. Tuhan dengan uang harus terintegrasi. Tidak boleh kita cerai berai lagi. Ingat Tuhan, ingat uang. Atau sebaliknya, ingat uang, ingat Tuhan. Ini ekonomi Islam yang sesungguhnya. Sebab Ghani, yaitu dia yang maha kaya, dengan money atau uang ini bunyikan hampir sama. Artinya Tuhan dengan uang merupakan dua hal yang berdekatan. Ghani adalah dimensi gaibnya, sementara wujud nyatanya adalah money. Kita tidak menyuruh para ikhwan majelis muzakarah menyembah uang, bukan pula uang ini Tuhan, tapi uang ini sebenarnya adalah jelmaan, bentuk transformasi lahiriah dari dia yang gaib dan maha kaya. Maka sudah benar seperti yang tertulis dalam lembaran dolar Amerika, in God we trust. Bayangkan,
Di Amerika yang kapitalis ini ada Tuhan pada uang. Keyakinan hakiki sejatinya memang ditujukan kepada Tuhan, bukan kepada uang. Uang hanya manifestasi dari wujud kekayaannya. Mungkin karena ini Yahudi terus kaya di mana-mana. Tauhidnya bagus. Mereka selalu ingat Tuhan, bahkan ini tertera pada uang. Cuma ada mata satu pula di situ, alias menutup sebelah mata saat mencari uang. Uangnya bertuhan, tapi jiwanya berdajjal. Artinya menghajar apa saja secara rakus, menjajah, menginvasi, mengkudeta, dan membobardir negara lain untuk cari uang. Akhirnya ia terjatuh kembali pada kapitalisme murni, riba secara ekonomi, bertuhan mereka, tapi sayangnya munafik. Tuhan dengan uang ini letaknya berdekatan, malah sangat dekat. Dalam spiritualitas Islam dijelaskan, Allah ini letaknya 2 jari di bawah suku kiri, arah ke kiri di kolbu dalam. Sedangkan uang ini ada di kolbu luar, tepatnya di lapis luarnya, di kantong kita. Artinya kalau bertuhan seharusnya juga beruang. Anehnya kita merasa dekat dengan yang maha kaya, tapi kenapa masih miskin? Ada yang salah dengan kita. Perhatikan, salah satu ciri orang beriman ini kolbunya berdetak atau bergetar. Ekonomi orang beriman harusnya juga berdetak, tidak mati suri. Allah kita orang Islam ini maha hidup. Ekonomi kita orang Islam harusnya juga sangat hidup, tapi kita kalah sama orang Cina, bahkan kalah dengan maling atau koruptor. Maling ini punya pandangan ekonomi yang sangat tajam. Kemanapun memandang, yang dilihat hanya uang. Pandangan bisnisnya sangat kuat, semua bisa dijualnya. Artinya mengabdi kepada setan saja bisa membuat kita kaya raya. Kenapa kita yang 5 kali sehari menyembah Allah bisa miskin? Apa ini gambaran dari miskinnya spiritualitas kita? Spiritualitas kita sebenarnya sangat mendukung dan paralel dengan dunia material. Perhatikan kita orang yang rajin berzikir, ini tasbihnya kita tarik-tarik dengan telunjuk. Mirip sekali dengan kita orang yang banyak uang, yang terus menggerakkan telunjuk saat menghitung uang. Maknanya kita orang yang banyak menghitung asma Tuhan, ini idealnya akan memperoleh rezeki yang tak terhitung dari sisi Tuhan. Begitulah Islam. Sisi ukhrawinya ada yang kita hitung atau asma Tuhan. Sisi duniawinya juga begitu. Ada yang kita hitung yaitu uang. Hidup yang sempurna memang penuh hitung-hitungan. Tuhan kita hitung, uang juga kita hitung. Islam merupakan agama hisab, penuh hitungan. Tanda kaya raya lahir dan batin. Orang kaya objek hati individu kita memperbanyak hitungan zikir, dan kita orang kaya uang memperbanyak hitungan donasi. Maka sekali lagi, jangan pernah pisahkan Tuhan dengan uang. Jangan pisahkan Dia yang maha batinnya dengan raut wajahnya pada setiap lembar lahiriah dan rezeki kita. Ingat Tuhan, ingat uang, ingat uang, ingat Tuhan. Kalau sudah begitu, tak ada celah bagi setan untuk mengganggu kita. Kita akan menjadi dermawan, sebab setan akan hadir manakala kita lupa kepadanya, sehingga kita menjadi pelit dan semakin rakus. Jangankan lupa Allah saat punya uang, lupa Allah saat pelaksanaan sholat juga akan dirasuki setan. Uang akan bernilai suci, sama suci dengan lembaran kitab suci. Ketika hadir Allahnya, boleh menuhankan uang selama ada Tuhan di sana. Kalau tidak, jangan, bisa musyrik kita. Batu Ka'bah juga kita sembah karena alasan ini. Kita pandang ada dimensi atau arah ketuhanan di situ, tapi jangan pula membungkuk-bungkuk, apalagi rukuk dan sujud ke arah uang. Bid'ah ini. Begitulah. Sejatinya dimensi batin dan lahir dalam Islam tidak kita pisah. Harus menyatu. Jika kita pisah, akan sekuler kita. Oh, manei adalah wujud dari ya ghani. Uang harus kita pandang sebagai manifestasi tajalli dari kekayaan atau Tuhan.
Walhasil, kita sebagai umat Islam harus punya spirit kaya. Kemanapun memandang di situ ada uang, ada Tuhan yang maha kaya. Semua yang kita lihat menjadi peluang bisnis. Ada nilai ekonomi dari setiap jengkal tanah, dari setiap aset yang ada, sekaligus berkesadaran bahwa semua ini milik Tuhan, seluruhnya punya Tuhan, tak sedikit pun kita memilikinya. Artinya, saat punya uang harus langsung sadar bahwa ini seluruhnya titipan untuk kita pergunakan pada urusan Tuhan, untuk memakmurkan bumi Tuhan. Kita ini hamba, pekerja, bukan pemilik. Ambil jatah sebatas gaji, jangan ambil pokok yang merupakan milik Tuhan. Ambil 2,5% sebagai bentuk zakat dari Tuhan untuk kita, bukan memberi 2,5% kepada Tuhan lalu menahan 95%. Ini yang kita sebut kapitalisme religiositas atau transcendental kapitalisme. Mampu memandang eksistensi Tuhan, mampu memandang eksistensi wajah Tuhan pada setiap lembaran uang, bahwa ini total punya Tuhan, bukan punya kita. Kalau kesadaran etis ini sudah kita punya, mungkin kita akan diangkat Tuhan sebagai the next Sulaiman, diberi kekayaan yang berlimpah-limpah karena kesadaran all belong to God. Belum kita punya, maka dia menangguhkan kita sebagai umat Islam untuk kaya. Sebab Allah khawatir begitu dimodali atau dititipi sedikit investasi, langsung kita bawa lari, persis seperti kepala desa yang bawa lari APBD untuk kawin lagi, ragu Tuhan sama kita. Inilah problem kita. Kalau wadah kesadaran ini sudah ada, Allah pasti akan segera mencairkan rezeki yang tergantung-gantung pada sisinya. Sebenarnya Allah sudah gemas sekali melihat kita sebagai umat Islam yang sudah terlalu lama miskin. Umat Nabi Muhammad SAW sudah berabad-abad jadi fakir miskin. Malu Nabi kita. Apalagi saban hari berdoa, pagi petang mengamalkan ayat-ayat kaya. Ingin segera dibuatnya kita kaya raya semua. Rezeki yang tergantung di langit, yaitu di alam misal, terlihat begitu hitam, begitu pekat, lebat dan hitam, seperti awan hitam yang akan menumpahkan hujan. Tapi ya ini belum bisa dia lakukan. Wadah kita belum kuat, niat kita belum suci. Kalau dititip uang, pasti akan dianggap ini uang pribadi. Lalu kita bawa main judi, habis untuk beli chip, diputar suka hati pada urusan sosialita dan hedonisme semata. Kalau kaya, khawatir Tuhan kita akan lupa. Dia lupa ibadah, lupa berzikir, lupa suluk, lupa ziarah. Jadi korun dan taklaba kita. Sudah kita lihat banyak yang begitu. Mungkin dulu saat kaya kita begitu, maka dibuat miskin lagi. Dalam pandangan Allah kita secara global tetap dibuat miskin, karena ini lebih baik bagi kita. Biar kita ingat Dia terus, maka ikhlaskan individu kita untuk tetap miskin, biar selamat iman kita. Atau persiapkan wadah yang kuat untuk menerima seluruh kekayaan. Penutup, mulai awal tahun 2025, The Sufi Academic akan rutin mengadakan training untuk berbagai institusi para ikhwan Majelis Mudzakarah, guna memahami ini secara mendalam, di dalam diperkaya dengan metode zikir, meditasi, selap hipnosis atau relaksasi untuk menyelami individu kita sehingga terhubung dengan berbagai kekuatan bawah sadar. Training ini menyatukan paradigma sains modern dengan berbagai filosofi spiritual dan praktek-praktek mendasar yang telah diperkenalkan oleh orang-orang bijak di sepanjang era. Salah satu training ini bernama Spiritual Leadership. Melalui ini para ikhwan Majelis Mudzakarah difasilitasi untuk mengenal individu sampai pada level kuantum cahaya. Selanjutnya juga dibahas cara memprogram takdir sukses pada level spiritual beserta teknik positive affirmation dan inspired action untuk mencapainya. Melalui training ini Majelis Mudzakarah membuktikan agama ini saintifik sekaligus spiritual. Agama adalah metode untuk mensinkronkan level material dari wujud dengan level-level yang lebih imanen dalam individu kita. Agama bisa mentransformasi hidup menjadi lebih baik dan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, dengan alam dan kita sebagai manusia. Agama adalah metodologi untuk mencapai sukses dan bahagia.
Agama adalah metodologi untuk meningkatkan prestasi dan kinerja. Maka pelajarilah metode pelaksanaan sholat yang mampu mencapai level menyenangkan dan membahagiakan kita, karena tidak ada yang lebih membahagiakan selain dengan cara mengingat atau berjumpa Allah. Guru-guru yang arif biasanya masih mewarisi metode-metode praktis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ali alaihissalam, sahabat dan wali-wali Allah lainnya yang ahli dalam urusan mengingat Allah melalui kekuatan jiwa. Metode-metode ini diajarkan dalam kurikulum pengetahuan iluminatif atau irfan atau kerohanian, atau dalam praktiknya disebut tarekat. Di Banten pada awalnya cukup kaya dengan sistem pembelajaran ini, sampai sekarang juga masih bisa kita jumpai satu atau dua guru yang memang langka di bidang ini. Selamat mencari. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin. Allahumma ja'alna minhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.